siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di era pandemi saat ini. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk menemani Anda. Bersama saya Via Hana Febiola, inilah Jurnalista. Mengawali berita pada siang hari ini pemirsa, cerita inspiratif datang dari sepasang suami istri yang tetap produktif di usia senja. Keduanya saling bahu-membahu untuk memupuk rupiah meski tenaga tak lagi gagah. Berikut laporannya yang telah dirangkum oleh tim kami. Tetap produktif di masa tua dengan berbisnis. Tetap produktif di masa tua memang bukan hal yang biasa. Berbisnis rumahan bisa dijadikan ide bisnis di masa tua, seperti Ibu Suntari dan suami yang menjalankan bisnis rumahan di masa tua. Dengan bisnis ini tentunya mendatangkan pundi-pundi uang untuk mereka di masa tuanya. Ibu Suntari berusia 70 tahun dan suaminya 60 tahun, menjalankan usaha rumahan ini sejak tahun 2004. Ibu Suntari memulai usaha di rumah karena kondisinya yang sudah lansia. Sebelumnya diketahui Ibu Suntari berjualan sembako di pasar. Ibu Suntari mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan izin dari anaknya untuk berdagang kembali karena faktor usia. Namun, menurut beliau, seorang lansia tidak bisa hanya berdiam dan duduk saja, tetapi juga harus memiliki kegiatan agar memiliki pikiran lancar dan tubuh yang sehat, ujar Ibu Suntari Selasa 9 Juli 2022. Awal mula Ibu Suntari membangun usaha sewa indekos atau lebih sering dikenal dengan kos-kosan. Awalnya hanya ada 3 kamar, sekarang menjadi 16 kamar. Untuk pendapatan Ibu Suntari per tahunnya dari usaha ini mencapai Rp87.600.000. Tidak hanya usaha indekos, Ibu Suntari juga memiliki usaha warung makan dan suaminya memiliki usaha pengobatan alternatif serta budidaya ikan. Selama menjalankan usaha, Ibu Suntari hanya mendapatkan kendala pada saat pandemi, selebihnya aman-aman saja. Baik, berita selanjutnya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadi wadah untuk mengembangkan berbagai keilmuan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Dosen dan beberapa perwakilan mahasiswa sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan memanfaatkan program ini dengan melakukan studi banding ke Universitas Udayana. Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian dan pengembangan masyarakat. Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan bersama Universitas Udayana melakukan segenap kerjasama. Kita telah terhubung oleh Ita yang akan mewawancarai langsung salah satu mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan yang melakukan studi banding ke Universitas Udayana. Ita, silahkan. Ya, terima kasih Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aita Nafitasari bersama narasumber Firda Nur Aisyah. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, Firda Nur Aisyah, sebagai perwakilan dari HMPS Sastra Indonesia Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan yang mengikuti studi banding ke Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Udayana, tepatnya di Bali. Baik Mbak Firda, bisa diceritakan secara singkat apa saja dan kapan serta siapa yang mengikuti kegiatan studi banding tersebut? Berada di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, tanggal 19 Juli 2022. Bersama dosen sastra Indonesia dari kedua kampus dan perwakilan mahasiswa dari Himpunan Sastra Indonesia. Baik, Mbak Firda, kemudian bagaimana peran mahasiswa sastra Indonesia dalam studi banding tersebut, Mbak? Membuat konsep kegiatan dengan mengevaluasi apa saja kekurangan yang ada pada masing-masing kegiatan himpunan yang belum terjalankan, sehingga menemukan perumusan konsep yang diinginkan, sekaligus menciptakan kerjasama antar himpunan. Baik, bagaimana dampak dengan adanya kegiatan ini atau timbal baliknya terhadap mahasiswa? Silakan Mbak Firda. Untuk menggali informasi atau sharing pengalaman dalam berorganisasi
dan menjalin hubungan antar universitas dalam lingkup himpunan, serta menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan ke depannya oleh himpunan, sehingga kegiatan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan suatu kinerja organisasi. Baik Mbak Firda, pertanyaan terakhir, apa saja kontribusi kampus dalam pelaksanaan studi banding ini? Kampus memberikan biaya untuk berkunjung ke Universitas Udayana, dan Universitas Udayana menyiapkan tempat untuk keberlangsungan kegiatan studi banding ini. Baik, terima kasih Mbak Firda atas waktunya. Ya, sekian saya kembalikan Via di studio. Terima kasih Ita atas laporannya. Pemirsa, berita internasional datang dari Eropa Barat. Cuaca dengan gelombang panas melanda Inggris dan bagian negara lainnya. Negara-negara yang identik dengan udara yang sejuk kini menjadi panas setelah suhu di sana mencapai lebih 40 derajat Celcius. Suhu ekstrim itu mengakibatkan kebakaran hingga kematian. Berikut liputan dari reporter kami, Tubagus Abdan, silahkan. Ya, terima kasih Via di studio. Gelombang panas memanggang Eropa bagian barat. Untuk pertama kalinya, Inggris yang biasa berhawa sejuk kini telah mencatatkan rekor yang cukup mengejutkan. Tercatat, suhu di sana melewati 40 derajat Celcius. Pemadam kebakaran berjibaku dengan melonjakkan kebakaran hutan yang terus melanda di wilayah Inggris yang diakibatkan oleh gelombang panas. Kita beralih ke bagian Jerman. Jerman pun sama mengalami hari terpanas sepanjang tahun 2022. Tercatat, suhu di sana mencapai 39,3 derajat Celcius yang terjadi pada pukul 4 sore di kota Duisburg bagian Jerman Barat. Sementara itu, di Portugal melaporkan adanya peningkatan kasus kematian yang diakibatkan oleh gelombang panas sepanjang tahun 2022 ini. Tercatat, sampai saat ini ada 1.000 kasus kematian yang terjadi sepanjang gelombang panas pada tahun 2022. Sedangkan itu, di Prancis terdapat 64 wilayah yang mencatat suhu tertinggi pada Senin 18 Juli 2022. Di Belgia, kebakaran terjadi di perbukitan pasir di desa Den Haag dan sejumlah kebakaran milik warga ikut terbakar. Kebakaran hutan dan lahan merupakan dampak yang paling umum akibat dari suhu ekstrim yang terjadi di sepanjang tahun ini yang ada di Eropa bagian barat. Sekian. Baik, terima kasih Tubagus Abdan. Sekolah dasar di Bantul mengalami penurunan jumlah murid. Salah satu penyebabnya karena pernah terjadi kasus asusila yang dilakukan oknum guru. Pihak sekolah turut memutar otak untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dasar tersebut. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bantul menyatakan terdapat 5 sekolah yang mengalami krisis murid baru saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat sekolah dasar negeri tahun ajaran 2022-2023. Salah satunya yaitu SDN Bongsreng yang terletak di Kelurahan Gilang Harjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, yang hanya mendapatkan 8 peserta didik baru. Menurut Ketua Dewan Sekolah SDN Bongsreng Dalyanto, hal ini terjadi akibat kasus asusila yang sempat terjadi di sekolah tersebut pada tahun 2015 silam. Tindakan salah satu oknum guru di SDN Bongsreng itu lantas membuat masyarakat merasa resah dan menumbuhkan stigma buruk bagi SDN tersebut. Dalam 3 tahun terakhir, Dalyanto bersama para guru dan sejumlah tokoh masyarakat sekitar telah berusaha agar jumlah siswa baru yang mendaftar dapat meningkat. Salah satunya adalah dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat sekitar.
Cara lain pun dilakukan oleh mantan Duku Bongsreng Kertorejo, yaitu dengan memberikan uang sebesar Rp100.000 untuk para pendaftar. Kertorejo melakukan hal ini karena ingin mempertahankan keberadaan SDN Bongsreng. Usahanya pun membuahkan hasil yang cukup walau jumlah pendaftar masih jauh dari jumlah yang ia harapkan, yaitu 20 orang per tahun. Meskipun begitu, Kertorejo tetap optimis, bahkan sering berkunjung ke rumah warga yang memiliki anak kecil. Kendati demikian, Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko berpendapat bahwa fenomena krisis siswa yang terjadi di SDN Bongsreng bukanlah karena isu atau stigma negatif, melainkan karena program KB yang telah berjalan di masyarakat, di mana hal tersebut membuat jumlah anak sekolah menjadi berkurang. Isdarmoko juga menambahkan faktor lainnya berasal dari persaingan antar sekolah di sekitar wilayah Bongsreng. Baik pemirsa, memasuki ranah politik, agenda pemilihan presiden 2024 telah memunculkan beberapa nama calon. Namun, lain halnya dengan Sandiaga Uno, mantan calon wakil presiden dalam pemilu 2019 itu kini fokus membangun ekonomi kreatif. Berikut ulasan yang telah diperoleh wartawan kami. Pilpres di tahun 2024 banyak menimbulkan perdebatan di masyarakat terkait kandidat siapa saja yang akan mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2024. Diperkirakan nama yang sekiranya akan mencalonkan diri antara lain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan lain sebagainya, termasuk juga Sandiaga Uno. Persiapan demi persiapan telah banyak dilakukan oleh para kandidat calon Pilpres 2024. Berbeda dengan Sandiaga Uno, ia mengaku untuk saat ini akan lebih berfokus pada kerja untuk kepentingan masyarakat luas. Sandiaga Uno menegaskan, isu utama ekonomi pada saat ini bagaimana kepemimpinan nasional bisa memfokuskan menciptakan lapangan kerja dan bagaimana bahan pokok yang kini mulai membebani masyarakat bisa diberikan solusi. Sementara itu, Sandiaga Uno memiliki target 4,4 juta lapangan pekerja harus dibuka di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata pada tahun 2024. Nah, ini saya tadi guyon sama Bupati, tapi dan masukin lagi ya. Tapi yang secara serius, kita sudah mulai tahapan pemilu, dan tahapan pemilu ini Bapak Presiden berpesan kepada para menteri juga untuk fokus bekerja. Baik, berita selanjutnya, rebana sebagai alat musik yang digunakan untuk bersolawat tentu tidak asing lagi di telinga kita. Namun, bagaimana dengan rebana ketimpring? Rebana dengan ukuran kecil yang berasal dari Betawi. Berikut asal-usul rebana ketimpring yang berhasil diliput oleh wartawan kami. Asal-muasal munculnya rebana ketimpring sendiri mempunyai dua versi. Pendapat pertama menyebutkan bahwa kesenian ini muncul dari bocah pengembala sapi yang memukul tudung cetoknya sambil bernyanyi. Pendapat kedua mengatakan bahwa kesenian rebana muncul dari seorang tukang yang membuat keraton bernama Samarda. Rebana ketimpring ini menjadi ciri khas Pulau Tidung pada saat acara-acara pernikahan. Rebana ketimpring termasuk rebana yang paling kecil, garis tengahnya hanya berukuran 20-25 cm. Dalam satu grup ada 3 buah rebana. Ketiga rebana tersebut mempunyai sebutan diantaranya yaitu rebana 1, rebana 2, dan rebana 3. Rebana 1 berfungsi sebagai pengatur tempo, rebana 2 sebagai pengapit rebana 1, dan rebana ketiga beriringan dengan rebana 2. Namun, rebana ketimpring disebut juga dengan istilah rebana ngarak. Sesuai dengan namanya, rebana ngarak berfungsi mengarak dalam satu arak-arakan. Rebana ngarak ini biasanya mengarak masyarakat di acara pernikahan. Calon mempelai pengantin pria menuju ke rumah mempelai pengantin wanita. Syair lagu rebana ngarak biasanya sholawat diambil dari kitab Maulid Syah Rafal Anam, Adibai atau Diwan Hadroh. Berfungsi mengarak itulah rebana ngarak tidak statis di satu tempat saja.
antar suku kembali terjadi di Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa itu menimbulkan kerusakan dan kerugian material hingga korban mengalami luka. Gubernur Yogyakarta ikut turun tangan untuk meredam konflik tersebut. Kerusuhan kembali terjadi di Babarsari, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi pada Senin 4 Juli 2022. Kejadian bentrok antar beberapa kelompok yang mengakibatkan kekerasan fisik hingga sejumlah ruko dan beberapa sepeda motor yang habis dibakar massa masih menjadi perbincangan. Beberapa kali melakukan mediasi yang berakhir tidak menemukan penyelesaian. Hal tersebut turut mengundang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara mengenai kericuhan yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan siap turun tangan dan menjadi mediator. Beliau mengaku bahwa pernah berdialog dengan sekelompok-kelompok yang terlibat aksi selisih paham hingga kekerasan fisik. Dalam dialognya, kelompok-kelompok tersebut berjanji akan berubah karena kedatangan ke Jogja untuk bertujuan belajar. Sultan menegaskan untuk kelompok yang terkait terbukti melakukan pelanggaran harus ada tindakan pidana secara hukum agar tidak ada yang mengulangi kejadian kekerasan fisik dalam menyelesaikan masalah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi beberapa hari di kawasan Babarsari. Beliau mengatakan bahwa pihaknya sempat berdialog dengan tokoh yang berada di kawasan Depok. Sultan meminta untuk tidak ada lagi kericuhan yang meresahkan warga apalagi sampai terjadi kekerasan fisik dan kerusakan lainnya. Dari Babarsari, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pandu Dwi Utama, TV Jurnalista mengabarkan. Baik pemirsa, dalam pegelaran Olimpiade Bulu Tangkis di Jepang, pasangan ganda putri Indonesia berhasil meraih medali emas setelah melewati drama panas menghadapi tangguhnya lawan. Medali emas tersebut diberikan kepada Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Berikut liputannya. Diketahui di Olimpiade pada tahun 2020 yang diselenggarakan di negara Jepang, Indonesia akan dipastikan berhasil membawa medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis. Medali emas itu diberikan pada pasangan ganda putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu setelah berhasil mengalahkan pasangan ganda putri Cina Chen Xinchen atau Jia Yifan dengan skor 21-19 dan 21-15 pada Senin 2 Agustus 2021. Musashino Forest Plaza sendiri menjadi saksi perjuangan Grecia dan Apriani dalam pertandingan yang berlangsung 57 menit itu. Grecia dan Apriani tampil percaya diri sejak memasuki awal pertandingan. Tak mau membuang waktu terlalu lama, Grecia dan Apriani langsung mengambil interval game pertama dengan skor 21-19. Pada game kedua, Grecia dan Apriani tak menggendor perlawanan. Meski bermain dengan rally panjang, mereka tetap bisa mengontrol permainan lawan. Grecia dan Apriani akhirnya berhasil membuat lawan frustasi dan menyudahi permainan dengan skor 21-15 pada game kedua. Rasanya campur aduk, banyak orang tidak percaya kami, tapi kami percaya kami. Tuhan percaya kami. Korea dan Cina sendiri lawan yang sangat kuat. Kami hanya mau memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Grecia. Medali emas ini bukan hanya impian ke Grecia, tetapi juga saya. Medali emas ini saya persembahkan untuk almarhum orang tua saya dan kakak saya, tambah Apriani. Ganda putri peringkat 6 dunia tersebut berhasil mengukir sejarah pada perhelatan Olimpiade Tokyo dengan menjadi ganda putri pertama Indonesia yang sukses meraih medali emas Olimpiade sejak debut bulu tangkis di Barcelona pada tahun 1992. Sebelum pasangan ganda putri Grecia dan Apriani, tak ada satupun pasangan ganda putri Indonesia yang berhasil membawa pulang medali Olimpiade. Menarik tentunya melihat perjuangan Grecia dan Apriani di final tersebut. Mereka sangat berjuang habis-habisan agar bisa meraih emas olahraga 4 tahunan tersebut. Kini berkat perjuangan itu, Grecia dan Apriani berhasil memberikan medali emas pertama untuk Indonesia di sektor ganda putri pada ajang Olimpiade.
Jamaah haji yang telah kembali ke tanah air terpapar virus corona. Dari total 9.551 jamaah haji, terdapat 14 jamaah yang terpapar COVID-19. Diketahui sejumlah jamaah haji yang terpapar COVID-19 tersebut dibekali dengan kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji. Berikut liputan dari wartawan kami, Rosta, silahkan. Iya baik, terima kasih Via di studio. Selamat siang pemirsa. 14 jamaah haji asal Indonesia yang telah tiba di tanah air terkonfirmasi terpapar COVID-19. 14 jamaah haji tersebut merupakan 13 jamaah haji asal embarkasi Surabaya dan 1 jamaah haji asal embarkasi Solo. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, yang juga turut menyampaikan bahwa 14 jamaah haji tersebut merupakan berasal dari ribuan jamaah haji asal Indonesia yang telah tiba di tanah air sejak 15 Juli lalu. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Silvana mengatakan jemaah haji yang positif COVID-19 dengan kasus berat maka akan dirawat di rumah sakit, sedangkan jemaah haji yang positif COVID-19 dengan gejala ringan maka akan melakukan isolasi mandiri di rumah. Tidak ada karantina terpusat bagi jamaah haji yang telah tiba di tanah air via. Namun jamaah haji akan dipantau secara mandiri di daerah masing-masing. Jamaah haji juga akan diminta untuk mengisi kartu kewaspadaan guna untuk dapat memantau kesehatan jamaah haji secara mandiri selama 21 hari ke depan. Namun via pada saat pemeriksaan di bandara terindikasi bergejala COVID-19 atau suhu tubuh mencapai 37,5 derajat Celcius, maka akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Seperti itu via laporan kesehatan jamaah haji yang telah tiba di tanah air. Saya kembalikan di studio. Baik Rosta, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa terus saksikan Jurnalista setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Via Hana Febiola, mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.